Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi pemeluk agama selain Islam. Oke. Adik-adik sekalian dari SMP Saratan ya. Yeay. Selamat datang di Monumen Kresek. Perkenankanlah, nama saya Tri Sugiatno. Saya adalah ditugaskan sebagai pemandu wisata di Monumen Kresek. Sebetulnya yang betul itu namanya bukan Monumen Kresek, tapi Monumen Korban Keganasan PKI tahun 1948 di Madiun. Ya, sesuai dengan di papan nama sana itu. Karena tempatnya di Desa Kresek, maka lebih dikenal dengan namanya Monumen Kresek. Monumen Kresek ini terletak di Desa Kresek, Kecamatan Muhu, Kabupaten Madiun, jadi 15 km dari arah kota Madiun. Luasnya sekitar 3 hektar. Mulai dibangun pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1991. Adapun yang punya gagasan atau pemakarsanya adalah Bapak Amir Murtopo, Bapak Maijen Amir Murtopo SH. Amir Murtopo SH. Tujuannya dari monumen ini, didirikan monumen ini adalah supaya PKI tidak terulang kembali di bumi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, saya minta keikhlasan adik-adik sekalian untuk mendoakan korban-korban keganasan PKI yang ada di Kresek ini. Semoga arwah beliau diterima di bila hadinya. Selamat Fatihah. Terima kasih. Oke. Kenapa PKI kok pemberontakannya di Madiun? Karena kita awali dengan tanggal 18 September 1948, Musa dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Ya, ingat di Madiun. Kenapa mereka memilih Madiun? Karena Madiun letak sangat strategis. Letak kotanya perbukitan, ada gunung-gunung, ya. Gunung-gunung, punya gudang senjata di Saratan, punya lapangan udara di Maspati, dan juga ada LNI juga. Maka untuk pemberontakan kalau tepat di Madiun. Waktu 1948 ibu kota negara ada di mana, adik? Ada yang tahu? 1948 ibu kota negara ada di mana? Sejarahnya mana, ayo? Dimana? Yogyakarta, betul. Di Yogyakarta. Jadi Musa dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet di Madiun. Karena pahamnya mereka komunis, jadi tidak sesuai dengan paham Pancasila, maka Musa digempur oleh tentara Siliwangi dari barat, dari Solo, dan dari timur dari Kediri. Maka sudah merasa terdesak, Musa membawa tawanan. Tawanan itu siapa? Mereka adalah ini, diantaranya ini, bagian ini. Ya. Mereka ada yang tokoh masyarakat, ada patih, ada anggota DPR dan sebagainya. Budaya-budaya ini yang ini adalah yang tidak sepaham dengan paham PKI, itu komunis. Maka mereka itu dibawa lari ke arah timur oleh Musa. Sedangkan Amir Syarifuddin membawa tawanannya dibawa ke arah barat utara. Kebetulan dalam pelariannya Amir Syarifuddin itu ketemu dengan rombongan Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur yang waktu itu dari ibu kota negara dari Jogja. Akhirnya Gubernur Suryo dibantai di daerah Mantingan. Di sana kalau adik-adik tahu ada monumen juga namanya Monumen Suryo. Jadi Monumen Suryo dan Monumen Kresek ini ada satu kesatuan, kesamaan, ada benang merah. Sedangkan Musa membawa tangannya lari ke sini, maunya dibawa lari ke Gunung Wilis. Tapi sudah merasa terdesak karena jalan tanjak, mungkin mobilnya nggak kuat dan sebagainya. Akhirnya dibantai di sini, Ya. Terutama tokoh-tokohnya dibantai di rumah itu. Rumah itu Saksi Bisu dan juga sekitaran ini. Setelah dibantai dan dibuang ke kali, ke ini kali itu kalau ada yang tahu alirannya itu bukan air lagi tapi darah. Sedangkan
beliau-beliau ini dibantai di situ, di rumah itu. Ada yang ditembak, ada yang dicampur dan sebagainya. Tapi ada satu orang namanya Pak Suri. Jadi beliau pura-pura mati tapi masih hidup. Beliau pura-pura mati. Inilah saksi sejarah bahwa pelakunya bukan orang Madiun. Kalau mungkin nggak ada Pak Suyut ini ceritanya lain lagi. Mungkin sudah diputar balikan. Ya. Bahwa pelakunya bukan orang Madiun. Madiun hanya tempat. Jadi kalau adik-adik nanti besar kemungkinan merantau ke Kalimantan atau ke Jakarta dan banyak lewang di Madiun, nabuai musuh PKI. Tolong ini dinetralisir. Ya. Madiun hanya tempat. Musuh sendiri orang Pare Kediri, Ahmed Sarifudin orang Sumatera. Ya. Hanya tempat saja. Kebetulan pemberontakannya di Madiun. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya harapkan ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya berarti nggak tahu. Enggak. Kenapa kota Madiun dijuluki sebagai kota komunis padahal kan cuma tempatnya nggak orang Madiun yang ini. Nah itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk meluruskan sejarah. Madiun seperti yang saya ucapkan tadi hanya tempat. Jadi Madiun lebih dikenal kota komunis hanya tempat. Kebetulan tempatnya di Madiun. Kalau pemberontakannya dulu di Ponorogo mungkin lain lagi ceritanya, mungkin Ponorogo dijuluki kota komunis. Ya. Bahwa pelakunya bukan orang Madiun. Sekali lagi muncul orang Pare Kediri, Ahmed Sarifudin yang memberontak orang Sumatera. Hanya tempat karena Madiun punya gudang senjata, perang lapang udara, kalau bisa menguasai itu berarti kan sudah taruhlah 50% terkuasai. Dan kebetulan mereka diserang oleh tentara Siliwangi, akhirnya merasa terjak melarikan diri ke sini. Musuh sendiri akhirnya tertembak di Ponorogo. Jangan Ahmed Sarifudin tertangkap hidup-hidup dan diadili. Jadi setelah ditembak di sana, ditembak mayat-mayatnya itu diseret ke sini, dimasukkan ke sini. Masukkan sini. Ini dulu gelombang. Ya, bukan sumur tapi gelombang itu kan untuk penampungan air ya. Dimasukkan. Setelah musuh lari, akhirnya mayat ini dicari oleh keluarganya masing-masing. Yang dikenali dimakamkan di makam keluarganya, yang tidak dikenali dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi tidak ada mayat yang di sini. Jasad yang ditanam di sini, dikubur di sini tidak ada. Sudah diambil semuanya. Ini hanya apa ya? Replika. Jadi kalau di Jakarta ada lubang buaya, di Madiun tidak ada. Di Indonesia hanya ada 2. Di Jakarta ada di Madiun. Inilah. Oke, nggak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke jadi di tempat ini rumahnya adalah saksi sejarah. Tempatnya seperti ini, hanya rumahnya sudah dibugar. Tempatnya di sini, rumahnya kalau yang dulu kan ya kecil gitu ya, sini gitu. Ini hanya terus di sini. Jadi dibalikkan di sini ini ada gerobak itu untuk tempat menyimpan padi. Yang saya kira Pak Arjo tadi setelah ditembak dia pura-pura mati, akhirnya ngumpet di balik gerobak. Setelah musuh lari ke sana, Pak Arjo turun ke sungai ini, turun kan agar diselamatkan oleh penduduk yang ada di balik. Jadi Pak Arjo ini setiap tanggal 1 Oktober, di sini kan setiap tanggal 1 Oktober untuk upacara Hacak gitu ya. Kemudian upacara lagi dikatakan di sini, beliau bercerita waktu masih hidup ya, tapi sekarang sudah meninggal. Jadi itu Pak Arjo itu saksi sejarah. Jadi bahwa pelakunya sekali lagi, pelakunya bukan orang Madiun. Pelakunya orang Madiun. Saya yakin nanti kalau ada bisa menjelaskan kepada mereka yang masih membutuhkan Madiun kota ini. Ada pertanyaan ada di sini?
Kalau tidak ada, kita bisa menuju ke atas ke patung. Sambil ke atas, adik-adik bisa menghitung tangganya. Tangga itu 17, 8, juga keseluruhannya 45. Kalau tidak itu berarti adik-adik melamun. Oke, monggo. Bannernya nggak dibawa ke atas. Banner. Bedah. Banner. Biar Jadi relief ini menggambarkan apa yang saya ceritakan di bawah tadi. Tahun 1948 Belanda agresi militer kedua mau masuk lagi ke Indonesia. Itu dimanfaatkan oleh Musso dan Amir Sarfuddin untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Karena pahamnya tidak sesuai, akhirnya Musso diserang oleh tentara Siliwangi. Ini rombongannya Musso, ini gambaran tentara Siliwangi. Oke. Dengan ini kekejamannya PKI. Mereka kekejamannya ada yang ditembak, ada yang dibacok pakai arit, ada yang dicambuk, dipukul. Itu gambaran kekejaman PKI. Oke. Dalam pelariannya Musso tertembak di Ponorogo. Itu tembak gambarannya. Sedangkan Amir Sarfuddin ditangkap hidup dan ditawan. Ditahan. Nah, sebelahnya ini adalah prasasti peresmian Monumen Kresek oleh Bapak Gubernur Sularso pada tanggal 10 bulan 6 1991. Itulah gambaran. Dengan patung ini gambaran kekejaman dari PKI. Itu gambaran dari Musso yang itu adalah Bapak Kiai Titik. Tapi adik-adik jangan mengkonsumsikan, wah PKI-nya kok lebih gede berarti mengagungkan PKI, jangan gitu. Karena gaji ini kan gak gagah, itu hanya gambaran aja. Saya pernah diprotes oleh mahasiswa, itu berarti kan kalau PKI-nya lebih besar itu berarti kita mengagungkan PKI, tidak itu. Jadi buat patung ini biar kita jem gitu. Gambaran sebenarnya seperti itu. Ada pertanyaan adik-adik? Ya, mau bertanya. Iya, PKI. Musso itu orang Paris sendiri, tapi pendidikannya di Uni Soviet. Dia sekolahnya di Uni Soviet, makanya pahamnya paham komunis. Dengan Jakarta lain ya, Jakarta itu tahun 1945, kalau di Madiun 1948, jadi duluan di Madiun. Madiun tidak berhasil, diulangi lagi di Jakarta. Nah, Jakarta yang difilmkan itu yang di Jakarta. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa foto-foto begini adik-adik.